Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel kesehatan. Apakah kalian termasuk dari salah satu orang yang takut untuk melakukan perawatan ke dokter gigi? Atau mungkin kalian memiliki anggapan bahwa hanya perlu ke dokter gigi di saat sedang mengalami keluhan pada gigi dan mulutmu? Nah, sudah waktunya bagi kalian untuk memahami lebih dalam tentang informasi seputar gigi dan mulut sobat. Lalu apa sajakah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah mitos versus fakta seputar gigi dan mulut versi dari channel kesehatan. Banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut yang sering kita dengar dan sayangnya banyak dipercaya sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang mempercayai mitos dengan alasan informasi tersebut didapat secara turun-temurun dari orang tua, pernah mengalami sendiri kejadian seperti yang dikatakan dalam mitos, atau karena banyak orang yang mempercayai sehingga menjadi ikut percaya tanpa pernah mencari tahu atau menanyakan hal sebenarnya pada dokter gigi yang pastinya lebih paham mengenai permasalahan dalam kesehatan gigi dan mulut. Agar tidak semakin salah paham, mari disimak penjelasan mengenai mitos dan fakta yang sesungguhnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Mitos, menyikat gigi dengan bulu sikat yang keras dan kuat dapat membuat gigi kita lebih bersih. Faktanya sobat, menyikat gigi dengan bulu sikat yang keras dan dengan tekanan yang kuat dapat merusak lapisan gigi. Lapisan emal gigi dapat terkikis sedikit demi sedikit, sehingga gigi pun terabrasi. Semakin tipis lapisan emal gigi dapat menyebabkan gigi mudah terasa linu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin dirasakan adalah adanya cekungan pada gigi di atas gusi yang terasa linu sekali saat kamu minum minuman dingin atau saat terkena angin. Bila merasakan hal tersebut, sebaiknya berhati-hati dalam pemilihan bulu sikat gigi dan tekanan saat menyikat gigi. Pilihlah bulu sikat yang lembut dan gunakan tekanan ringan sewajarnya saat menyikat gigi untuk mencegah terkikisnya lapisan emal gigi dengan arah menyikat dari gusi ke gigi. Mitos, gusi berdarah saat menyikat gigi itu hal yang normal. Faktanya, gusi mudah berdarah saat menyikat gigi menandakan adanya peradangan pada gusi. Gusi yang sehat berwarna merah muda, bentuknya mengikuti kontur gigimu. Permukaannya kesat dan tidak mudah berdarah. Sebaliknya, gusi yang meradang akan terlihat lebih merah, bengkak, permukaannya licin dan mudah berdarah. Peradangan pada gusi biasanya menandai adanya karang gigi yang menumpuk di dalam celah gusi dan gigi. Bila dibiarkan akan menyebabkan peradangan semakin meluas ke dalam mengenai tulang pendukung gigi dan selanjutnya dapat menyebabkan kegoyangan gigimu. Bila hal ini terjadi sobat, sebaiknya segera periksa ke dokter gigi dan melakukan perawatan pembersihan karang gigi. Mitos,
sikat gigi langsung setelah makan itu baik. Faktanya, sebaiknya tunggu kurang lebih 30 menit ya setelah makan baru menyikat gigi, di mana suasana dalam rongga mulut menjadi asam setelah makan dapat membuat lapisan email gigi lebih mudah terlarut sehingga tidak disarankan untuk langsung menyikat gigi segera setelah selesai makan. Ada baiknya sikat gigi dilakukan setelah 30 menit untuk memberikan waktu kepada air liur untuk menetralkan suasana asam dalam rongga mulut kita, atau dapat juga dibantu dengan berkumur air sebelum menyikat gigi. Mitos, semakin banyak pasta gigi yang digunakan, maka gigi kita akan semakin bersih. Faktanya sobat, semakin banyak pasta gigi yang digunakan tidak berpengaruh pada kebersihan gigi. Gunakanlah pasta gigi yang secukupnya. Untuk orang dewasa, gunakan pasta gigi kira-kira sebesar kacang polong. Dan untuk anak-anak kurang dari 3 tahun, cukup diberikan selapis tipis atau kira-kira sebesar biji beras. Terlalu banyak menggunakan pasta gigi yang mengandung bulir bahan abrasif dapat mengikis permukaan gigi kita. Gigi yang sehat adalah gigi yang berwarna putih. Faktanya, warna gigi sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor usia, kebiasaan merokok, pola makan, dan minum sehari-hari. Gigi yang sehat adalah gigi yang tidak berlubang dan tidak mengalami goyangan. Kamu patut mencurigai bila gigi tampak berwarna kehitaman dan mungkin menandakan adanya lubang pada gigimu. Mitos pencabutan gigi tidak boleh dilakukan pada saat wanita sedang menstruasi. Faktanya, perubahan hormonal yang dialami wanita turut mempengaruhi keadaan di rongga mulutnya. Saat menstruasi, terjadi perubahan hormonal yaitu peningkatan kadar estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan gusi lebih rentan terhadap peradangan. Meski demikian, pencabutan tetap dapat dilakukan pada saat wanita sedang menstruasi. Untuk menghindari resiko, pencabutan sebaiknya ditunda hingga minggu terakhir siklus menstruasi atau hari ke-22 sampai 28, di mana kadar estrogen sedang rendah-rendahnya. Mitos, sariawan disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Faktanya sobat, sariawan dalam dunia medis disebut dengan aphthous stomatitis. Penyebab dari penyakit ini belum diketahui secara pasti. Namun ada banyak faktor yang diyakini berkaitan dalam memicu terjadinya sariawan. Di antaranya adalah menurunnya sistem imun atau kekebalan tubuh, stres, trauma pada jaringan lunak dalam rongga mulut seperti tergigit yang berulang-ulang, kurang nutrisi atau disebabkan karena obat-obatan tertentu. Bila sariawan terjadi berulang-ulang dan hilang timbul, maka disebut dengan recurrent aphthous stomatitis.
kumur dapat menghilangkan bau mulut. Faktanya, menurut suatu penelitian yang menguji keefektifan obat kumur yang mengandung essential oil, jumlah bakteri berkurang secara bermakna 12 jam setelah penggunaan. Namun, obat kumur hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek saja. Malahan, pemilihan obat kumur harus dilakukan secara hati-hati, karena obat kumur berbahan dasar alkohol justru dapat memperberat bau mulut bila digunakan secara berlebihan. Karena kandungan alkohol dapat membuat mulut menjadi kering sobat. Untuk menghilangkannya atau setidaknya mengurangi bau mulut, pembersihan gigi tidak difokuskan ke permukaan gigi saja, melainkan ke seluruh permukaan yang ada di dalam rongga mulut, terutama jaringan lunak seperti lidah dan juga gusi. Nah, itulah tadi mitos versus fakta seputar gigi dan mulut. Bagaimana? Sudah paham sobat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.